Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita. Untuk kita boleh ada lagi bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kita. Untuk kita satukan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, Engkau baik. Sangat baik Engkau dalam hidup kami. Sehingga Engkau Tuhan yang sudah menuntun langkah hidup kami. Sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu kami rindu membalas setiap kebaikan Tuhan. Dengan kami mau datang bersyukur hanya kepada Tuhan kita Yesus. Yang percaya Tuhan kita baik, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya dan selama-lamanya. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Sambil kita bertepuk tangan, sambil kita bangkit berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita datang di hadirat Tuhan. Amin. Terpuji namamu Tuhan. Come on, yeah. Oh, oh, oh. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara yang terbaik, katakan. Kami bawa pujian. Amin. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi katakan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. 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 Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Terpuji Kau Tuhan. Engkau ditinggikan. Ini sukacita kami Tuhan. Sekali lagi kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama katakan Gloria. 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 Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Katakan bersama. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. In excelsis Deo. Mari lebih lagi tepuk tanganmu hanya bagi Tuhan kita Yesus. Dari pulau dan benua terdengar pujian hanya bagi Allah dan Tuhan kita. Angkat suaramu, sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi, tinggi, tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi jua di hati
jemaat Tuhan, berikan sukacitamu yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sebab Dia sumber sukacita dan damai sejahtera ada dalam hidup kita. Sama-sama katakan tinggi, tinggi, tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, terima kasih Tuhan, karena kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja, yang lahir bagi setiap kami. Engkau yang ada dalam setiap perjalanan hidup kami sampai saat ini. Sehingga kami boleh ada terus menikmati semua kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh berikan dan percayakan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan tetap terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Layakan setiap tangan kami terangkat untuk boleh menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu keselamatan bagi setiap kami yang percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu bersama, katakan, bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, amin, yang bertakhta di kerajaan surga, bagi anak domba
Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Boleh lagi katakan lebih lagi. Oh haleluya, amin, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sembah Dia, sembah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan namamu Yesus. Namamu berkuasa dalam hidup kami. Oh haleluya, terpuji namamu Tuhan. Oh Kau disanjung, Kau diagungkan namamu Yesus. Engkau layak, Engkau layak, terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau bertakhta di atas pujian umat Tuhan yang sembah Engkau Tuhan. Haleluya, glory bagi namamu Yesus, glory bagi namamu Yesus Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib dalam hidup kami. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang dipuji, dipuja, disembah namamu Yesus. Oh haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kirala basiki aralala babashika darada, siki aralala babashiki aralala. Kami bangga kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan.
Karena kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk kami selalu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat pujian kami. Kami mengangkat suara kami. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami punya Engkau dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Mari pandang Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab Dialah penolong dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Oh, mari angkat suaramu katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari jemaat saja angkat tanganmu katakan haleluya. 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 Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu. Oh, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala pujian dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Sebab bagi Dia pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 5
Apa arti Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Halo, Shalom. Tuhan Yesus memberkati buat kita selalu dalam keadaan baik ya, buat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati supaya firman Tuhan tepat dan masuk di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami percaya Tuhan hari ini adalah suatu hari kemenangan buat kami. Masuki di bulan Desember ini Tuhan, hati kami boleh bersuka cita karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan telah menjadi nyata. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh siap dengar firman-Mu Tuhan, pakai kami semuanya seturut dalam rencana-rencana Tuhan yang indah. Terpujilah bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita percaya kita sudah diberkati lewat puji-pujian yang sangat-sangat antusias dan luar biasa. Dan saudara pastinya di rumah diberkati ya, dan saya juga diberkati Tuhan. Nah hari ini tema kebenaran firman Tuhan kita akan mendengarkan tentang sukacita dalam perjuangan. Saudara tahu kita sudah masuk di bulan Desember, rasanya COVID sudah hampir 10 bulan lebih ada di negara kita, di Indonesia. Biarlah doa kita selalu kita berdoa supaya semuanya boleh pulih. Indonesia pulih, perekonomiannya pulih, ya semua orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami pulih. Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Dan saudara dan saya jangan lupa terus bersatu dan terus berdoa supaya kasih Allah tetap menjadi nyata. Mari kita lihat langsung di dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengajarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku merasakan hari ini ada satu kemenangan yang luar biasa. Rasul Paulus adalah dia bisa melupakan apa yang telah ada di belakangku. Karena selama ini dia merasa dia ada di bayang-bayang kesuksesan. Dia ada di bayang-bayang nama besar dari sukunya. Dia merasa orang yang luar biasa. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang dia dapatkan lebih dari segala-galanya. Pastikan hidup saudara juga sedemikian. Ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, ketika saudara bertemu dengan Tuhan, saudara mengalami perubahan. Apakah itu mudah? Tidak, saudara. Semuanya lewati yang namanya perjuangan. Dalam perjuangan-perjuangan kita terus berusaha. Dalam perjuangan-perjuangan kita terus menghasilkan sesuatu supaya jangan sia-sia. Sayang kalau kita hari ini sudah berjuang lalu kita biarkan begitu saja. Sayang kalau hari ini kita sudah ada dalam perjuangan dahulu, lalu akhir kehidupan kita menjadi orang yang biasa-biasa. Saudara-saudara, memang akhir kehidupan kita menentukan sekali. Ada banyak orang dulu berjibaku untuk mencari Tuhan di masa-masa mudanya. Mereka ingin ketemu dengan Tuhan dan mereka ingin terus bersama dengan Tuhan pada waktu muda. Tetapi pada waktu akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan tidak sedikit mereka juga, mereka meninggalkan dan mereka menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, mari, perjuangan bukan hanya dibutuhkan pada saat saudara sedang ingin mendapatkan sesuatu saja. Perjuangan bukan hanya diperjuangkan pada saat saudara ingin dapat hadiah. Perjuangan bukan hanya dibutuhkan pada saat saudara ingin mengejar satu pelayanan yang lebih meningkat. Bukan. Tapi perjuangan dibutuhkan pada saat nanti Tuhan Yesus Kristus datang. Apakah kita masih tetap ada atau tidak? Apakah kita masih setia atau tidak? Ini penting untuk kita perhatikan. Ini perlu supaya kita bersama-sama boleh lakukan segala sesuatu. Kita sudah lewati Natal demi Natal. Silih berganti Natal kita sudah rasakan. Tetapi apa yang sudah engkau perjuangkan selama ini? Apakah engkau sudah bisa memperjuangkan hari ini ketaatanmu sampai 1 tahun? Engkau betul-betul menjadi orang yang taat. Apakah dalam perjuanganmu lewat Natal dan Natal, apakah engkau sudah membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Ini penting. Bukankah firman Tuhan sudah katakan, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ajarlah. Tuhan bilang apa? Sesungguhnya aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah takut. Ketika engkau sudah berjuang atau sedang berjuang, percayalah
Roh Kudus akan menyertaimu. Roh Kudus akan memimpinmu. Nah, saya menemukan apa itu arti perjuangan. Perjuangan adalah, ya kita lihat di sini, usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Contoh adalah berkat perjuangan yang hebat pelaut saat mengarungi lautan luas untuk sampai ke dermaga. Itu artinya perjuangan adalah salah satu interaksi sosial termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik. Jadi memang kita akan menemukan di saat-saat kita berjuang ada masalah pasti yang akan kita temui. Ada kesulitan-kesulitan, ada kontraksi, ada tantangan-tantangan yang silih berganti ingin melumpuhkan saudara dan saya. Saudara, tidak mudah untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Tidak mudah untuk menjadi orang Kristen yang radikal. Kadang-kadang masalah silih berganti juga melumpuhkan dia, bahkan melemahkan dia, bahkan membuat dia seringkali menjadi mundur. Maka hari ini saya percaya jemaat di Puri Indah, sadarlah kalau kita ini adalah orang-orang yang selalu diincar iblis, kita adalah orang-orang yang selalu dicari-cari iblis untuk kita menjadi lemah. Maka oleh karena itu perjuangan saudara tetap harus berjalan. Doa saudara, ya, kemudian pembacaan Alkitab saudara, persekutuan saudara, lewat Zoominar yang selalu ada dan selalu berlangsung bagi gereja Tuhan di tempat ini. Jangan pernah engkau berhenti saudara. Apapun mungkin kesibukanmu, apapun kesulitanmu, tetap ini adalah suatu perjuangan. Kelihatannya bukan perjuangan, kelihatannya hanya kesempatan. Tapi saya percaya segala sesuatu untuk mencapai hasil yang maksimal, segala sesuatu untuk mencapai hasil yang murni perlu perjuangan. Bukankah kita adalah orang-orang yang suka untuk mendapatkan hasil yang terbaik? Dan tidak ada pemenang tanpa ada kejuaraan. Dan tidak ada yang namanya juara tanpa ada perlombaan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan tetap terus berjuang apapun yang sering kali kita alami. Yesaya 46:4, apa yang kita dapatkan kalau kita saat ini terus berjuang? Apa yang kita peroleh kalau kita saat ini terus mempertahankan Kristus entahlah menjadi milik saya yang telah ada dalam hidup saya? Mari di sini katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Saudara lihat, ini yang dinyatakan Tuhan kepada orang-orang yang tetap terus bersama dengan Dia. Inilah upah bagi orang-orang yang tetap terus bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi kata keraguan-raguan, tidak ada kata lagi mencurigakan. Bukankah Tuhan sudah berjanji, bukankah sejak dahulu Tuhan sudah katakan bahwa aku akan menyertai, bahwa aku akan memegang dengan tangan kananku, bahwa aku akan menggendongmu, bahkan sampai rambut putihmu. Saudara tidak perlu ragu lagi. Saudara tidak perlu lagi merasakan bahwa engkau sedang dibohongi oleh Tuhan. Allah kita bukanlah Allah yang suka berbohong. Allah kita adalah Allah yang suka menyertai, suka menepati apa yang sudah Dia sampaikan. Jadi hari ini keputusan saudara untuk pengiringan kepada Tuhan bukan lagi sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit. Tetap terus saudara bersama dengan Tuhan. Nah lalu pertanyaannya, Pak, apakah pada saat saya sedang berjuang tidak ada kesulitan yang saya temui? Banyak kesulitan yang silih berganti yang seringkali kita hadapi. Yaitu ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, ya tidak percaya diri, tidak mau belajar, sombong. Adalah sesuatu karakter yang seringkali mengganggu kita dalam sebuah perjuangan. Orang seringkali gagal dan tidak berhasil karena ada ketakutan. Lawannya terasa lebih besar, lawannya lebih hebat. Lalu merasa khawatir, kenapa? Karena saudara adalah orang yang di pinggiran. Saudara merasa orang yang bukan siapa-siapa, yang merasa orang nomor 2. Ini yang seringkali saudara kasih dalam Tuhan, mari tinggalkan perkara-perkara yang sedemikian. Jangan saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang paling bodoh. Dengar baik, kita sudah diidentikan Tuhan adalah pemenang. Jadi identik dalam diri kita adalah pemenang. Maka gunakan kepribadian sebagai seorang pemenang saudara. Jangan pernah lupa, di Natal ini adalah kita mencetuskan bahwa perjuangan itu diperlukan. Yesus mati di kayu salib. Yesus lahir di kandang hina. Dan saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita berjuang supaya tetap nama Tuhan dimuliakan. Kita berjuang supaya nama Tuhan tetap ditinggikan. Saudara bertanggung jawab. Ya, amin. Saudara bertanggung jawab. Kita lihat ada segerombolan itik di mana induknya menyeberang dan dia memerintahkan untuk anak-anak itik ini naik, saudara. Dan saudara lihat,
itik-itik ini, ya kalau sudah lihat di gambar ini, itik-itik ini mencoba untuk melompat. Berusaha dengan sekuat tenaga. Dan induknya hanya memperhatikan anak-anak itik itu. Tetapi karena ada semangat juang, saya percaya saudara lebih daripada itik-itik itu. Saudara lebih luar biasa, lebih bernilai daripada itik-itik itu. Dan mereka saja bisa, apalagi saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan, dia aja bisa, kenapa kita enggak? Hari ini saya percaya, saudara lebih daripada itik-itik itu. Itik-itik itu saja mau melompat, dia mau mencoba, dia mau bisa melangkah. Saya percaya ini sesuatu yang amazing sekali. Nah, Efesus 6 ayat 12 katakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Saudara kasih dalam Tuhan, bayangkan. Untuk melawan masalah-masalah yang hebat seperti sekarang ini, seperti Efesus 6:12 saja, saudara belum menemukan. Kita baru saja menyelesaikan masalah tentang ekonomi. Kita baru saja menyelesaikan tentang kisruh di dalam pelayanan. Kita baru saja berbicara tentang masalah-masalah dalam keluarga. Dan itu pun sampai hari ini gak pernah tuntas. Itu pun sampai hari ini gak pernah selesai. Pak, Bu, dengar baik. Kita sudah ditunggu dengan masalah-masalah yang hebat nantinya. Jadi kalau kita hari ini tidak mampu untuk melawan, kita tidak mampu untuk kita bisa berjuang, saya pastikan saudara akan kalah. Mari waktu Tuhan, kairos Tuhan akan tetap terus menjadi nyata dalam hidupmu. Pelihara hidupmu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan. Jangan sia-siakan perjuangan yang dari dulu engkau sudah usahakan. Dengar baik, di sini katakan, engkau akan berjuang bukan berjuang dengan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Kita belum sampai, saudara. Oleh karena itu, menanglah engkau terhadap masalahmu, menanglah engkau terhadap uang, menanglah engkau terhadap pelayan-pelayanan, supaya Tuhan bisa lihat engkau tampil sebagai pejuang-pejuang iman yang luar biasa. Jangan pernah saudara kalah sebelum saudara berjuang. Jangan pernah saudara lemah. Percayalah Tuhan menyertai. Secara pribadi saya percaya saudara akan mampu melewati semua masalah-masalah yang pelik. Masalah-masalah. Natal akan memberi warna yang hebat buat saudara. Natal akan memberi warna yang cerah buat saudara. Supaya saudara tampil sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, statement saya bilang begini, saudara. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya kita tidak lepas dari berbagai macam masalah. Masalah memang tidak bisa diprediksi. Terkadang dalam masalah kita ada berbagai macam bentuk, senantiasa membuat hidup kita semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Terkadang kita membutuhkan motivasi dan rekan seiman kita yang senantiasa membuat kita lebih bersemangat. Saudara-saudara, baju mungkin ada ukurannya, sepatu ada ukurannya, tapi masalah tidak ada ukurannya. Bagaimana kita bisa mengukur masalah? Dan kita kadang-kadang kita tidak pernah tahu ujungnya kapan dan akhirnya kapan daripada masalah itu. Kadang-kadang kita serahkan semua kepada Tuhan. Saya percaya kita perlu komunitas, kita perlu keintiman dengan Tuhan. Teman-teman sel kita bisa mendukung kita. Teman-teman sel kita bisa mengajak kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Lalu saudara bertanya, kalau saya bersuka cita dalam perjuangan di Natal ini, apa yang saya dapatkan? Pasti saudara-saudara akan mendapatkan segala sesuatunya. Tapi tunggu dulu, saudara lihat di sini. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Dan janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur darinya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya. Dengan satu syarat, tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Sukacita yang kita dapatkan kalau saudara tetap berjuang adalah, kita lihat yang pertama, selalu disertai Tuhan. Pak, Bu, kalau saudara berjuang dan terus berjuang, pastikan Tuhan akan menyertai engkau. Allah kita bukan Allah yang lalai untuk menepati janjinya. Dialah Allah yang paling tepat untuk menepati janjinya. Saudara-saudara, kita bagian dalam rencana Tuhan, tidak mungkin Tuhan sia-siakan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Kita lihat ayatnya, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Penyertaan Tuhan silih berganti.
Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bangsa Israel sudah ditolong Tuhan dengan siang hari dengan tiang awan. Pada waktu malam hari dengan tiang api. Pada waktu mereka ingin makan dikasihnya mana. Waktu mereka ingin daging dikasihnya burung puyuh. Mereka ingin menyeberang laut Teberau, dibelahlah laut Teberau. Dan semuanya Tuhan cukupkan. Semuanya Tuhan penuhi. Mereka minta pimpin dikasih raja. Mereka minta hukum, Tuhan kasih hukum Taurat. Apa yang gak disertai Tuhan? Kalau dulu saja Allah kita menyertai, why? Kenapa enggak sekarang juga Allah menyertai? Pasti saudara, Tuhan pasti menyertai. Firman saya bilang begini, tetapi apapun itu, kita harus sadar dan yakin bahwa keberhasilan dan keterkenalan seseorang bukan karena menunggu dia pintar ataupun hebat. Namun tergantung kepada tingkat kesungguhan kita untuk setia kepada Allah. Di dalam Alkitab ada banyak nabi, ada banyak tokoh, dikatakan berhasil dan sukses bukan karena kepintaran secara akademis. Bukan pula karena kehebatan, melainkan ketaatan mereka. Perjuangan butuh ketaatan. Kata taat disingkat tetap taat saudara. Kata taat dibulak-balik tetap taat. TAAT tidak ada alasan tidak. Saudara jemaat Puri Indah, yakinlah engkau akan menjadi orang taat, maka orang taat akan disertai Tuhan. Apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, masalah usaha saudara, dagang saudara, ya yang gak bisa diprediksi, rumah tangga, sekolah, kuliah, dan semua yang saat ini saudara sedang hadapi, kesehatan. Percayalah, ketaatan saudara kepada Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah takut terhadap masalah. Yakinlah Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan terus bersama dengan saudara. Dan dia akan menyelesaikan bersama-sama dengan saudara. Jangan menyerah. Teruslah berserah. Yang kedua saudara. Kalau kita bersuka cita di dalam perjuangan, maka yang kita dapatkan adalah diperlengkapi Allah. Wow. Diperlengkapi artinya betul-betul Allah akan menjegel saudara. Allah akan terus memprotek saudara. Sehingga masalah tidak membuat saudara jadi takut. Masalah tidak membuat saudara undur. Masalah tidak akan membuat saudara kalah. Nah ini kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Allah kita Allah yang menyertai. Saudara-saudara siapa bilang saat sekarang ini gereja Tuhan terhambat? No, justru saya katakan gereja Tuhan makin luar biasa. Hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang dulu takut untuk memberitakan Injil. Tapi saya melihat hari-hari ini keluarga-keluarga kecil sudah mulai mengumandangkan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan lewat di rumahnya. Bapak-bapak yang dulu gak mampu untuk menyampaikan firman, tapi hari ini ada pengkhotbah-pengkhotbah di rumah yang amat luar biasa. Bapak-bapak itu. Dan ibu-ibu yang tadinya gak pernah bisa berdoa, hari ini ibu sudah menjadi pendoa-pendoa luar biasa. Anak-anak yang susah disatukan dengan adanya COVID-19 ini, anak-anak suka bersatu saat ini di dalam rumah untuk mengadakan persekutuan rumah tangga. Dan saya percaya itu terus dijalankan saudara. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Sekalipun dunia boleh bergoncang, sekalipun dunia ini boleh bergoyang, tapi Tuhan tidak akan pernah goyangkan kasih-Nya kepada saudara. Apalagi jemaat di Puri Indah. Percayalah saudara, kalau saudara saat ini bukan hanya disertai, tapi juga dilengkapi Tuhan. Betapa enaknya kalau kita diperlengkapi. Betapa senangnya kalau saya diperlengkapi Tuhan. Nah, statement saya bilang begini saudara. Kita tidak akan mampu melewati masa-masa sukar ke depan jika kita tidak dipenuhi dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai pribadi yang percaya dan gereja Tuhan adalah sangat penting. Milikilah kerinduan yang sangat untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, senantiasa dengan cara menyalipkan kedagingan setiap hari agar Roh Kudus semakin dapat menguasai kita. Saudara-saudara, pribadi yang diperlengkapi Tuhan adalah pribadi-pribadi yang mengutamakan Roh Tuhan ada pada dia. Dia tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Dia tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, bukan rencanamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulailah hidup diperlengkapi Tuhan. Waktu saat saudara diperlengkapi Tuhan, percaya yakin Allah kita bukanlah Allah yang dia lupa untuk menepati janjinya. Berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diperlengkapi Tuhan. Berapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang disertai Tuhan. Hidupnya bukan makin buruk tapi makin luar biasa. Nah kita lihat yang terakhir saudara, yang ketiga. Apa yang kita dapatkan dalam sukacita perjuangan?
Yang ketiga adalah selalu tampil menjadi pemenang. Oh, haleluya. Saudara-saudara, betapa bangganya di Natal ini saya menjadi pemenang. Di Natal ini saya telah mengalahkan segala ketakutan, kekhawatiran. Di Natal ini saya telah mengalahkan semua keegoan dalam hidup saya. Karena apa? Karena saudara berjuang. Segala sesuatu tidak akan pernah saudara menangkan tanpa perjuangan. Tidak akan pernah saudara memenangkan sesuatu tanpa saudara lewati ujian demi ujian. Banyak orang seringkali lupa di balik masalah benefit Tuhan telah menunggu dia. Benefit Tuhan telah menanti dia. Karena apa? Hasil dari perjuangan. Kita lihat Filipi 4 ayat 13. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berjuang, dia pasti akan menjadi pemenang. Jemaat Puri Indah, engkau sudah menjadi pemenang. Lagi-lagi saya katakan kemenangan itu begitu melekat kepada kita. Dan DNA pemenang itu sudah ada. Sejak Tuhan katakan, engkau imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadilah apa yang menjadi prediksi ataupun yang menjadi predikat dalam dirimu sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Statement saya bilang begini saudara. Selama kita pasti punya pengalaman yang mencengangkan bersama dengan Tuhan. Entah semua dari sakit, mendapatkan pekerjaan, usaha bisnis, sekolah, kuliah, berdagang yang merupakan berkat Tuhan. Karena itu jangan lupa Tuhan yang selalu memberi kemenangan. Kalau saudara hari ini sedang berusaha apapun, jangan lupa sertakan Tuhan. Tuhan bukanlah Allah yang lupa terhadap janji-janjinya. Sukacita perjuangan akan selalu menjadi nyata dalam hidupmu. Dan hidup kita bukanlah hidup yang asal, tapi hidup yang penuh dengan kemenangan. Natal akan menjadi gembira buat saudara hari ini. Karena saudara telah mendapatkan kemenangan hasil dari perjuangan saudara. Mari kita baca terakhir bersama-sama. Sebagai orang Kristen sudah seharusnya kita hidup bukan lagi untuk mementingkan diri sendiri. Melainkan hidup untuk memuliakan Tuhan melalui perjuangan yang sudah kita lakukan. Dan laksanakan sesuai dengan keinginannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berterima kasih buat Tuhan. Kalau 1 tahun ini lewati pandemi, kita tetap masih sehat. Sudah tetap masih kuat. Walaupun ada beberapa sahabat teman kita mungkin yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Lagi masih sedang dalam proses penyembuhan. Saya percaya saudara tetap terus berdoa. Dan jangan pernah lupa 2021 tantangan kita lebih besar. 2021 tantangan kita lebih banyak. Tetap saudara berjuang, jangan pernah berhenti berjuang. Bilang sama kiri kanan, jangan berhenti berjuang. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Bapa yang telah menjadi kekasih bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu tetap menjadi kuatkan kami. Firman-Mu tetap menjadi suluh bagi kami. Dan kami percaya tidak ada satu firman yang sia-sia. Tidak ada satu firman yang lewat begitu saja. Kami diberkati Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami tetap terus mau menjadi pejuang-pejuang. Di saat Natal ini Tuhan. Kami mau lakukan perjuangan terus. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemenangan lepas kemenangan tetap kami miliki. Dan kami perjuangkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan firman-Mu yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya saudara-saudara diberkati, kita lanjuti ibadah selanjutnya. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk saat yang indah di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Untuk kami semakin kuat. Untuk kami semakin tahu pasti bahwa ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Kemanapun kami pergi dan kami berada. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan.
Dan saatnya Tuhan, setiap kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memberkati bahkan setiap kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis pun, apapun yang kami lakukan, semua dibuat berhasil karena Tuhan bekerja dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, dan kami siap memberi di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa membawa akan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko bersama dengan 4 wakilnya Tuhan. Tuhan berkati hamba-hambamu ini. Tuhan memberkati akan setiap pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan akan selalu ada bagi setiap hamba-hambamu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, semua Tuhan yang menolong. Tuhan campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang berharap percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Begitupun kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Samuel Gunawan bersama dengan keluarga, bahkan seluruh jemaat Puri Indah yang ada. Kami percaya kami pun diberkati oleh Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan ada dalam setiap hidup kami. Segi apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan presiden dan wakil presiden kami, para menteri TNI, Polri, bahkan sampai ke jajaran yang ada di daerah. Kami percaya perlindungan sempurna atas hidup kami. Perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami. Sebab Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Bahkan Tuhan yang memulihkan bangsa kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati sukacita Tuhan yang ada dalam setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur dan kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita dengan doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita buka hati kita dan fokuskan pikiran kita kepada kebaikan-kebaikan yang telah sedang dan Tuhan akan beri dalam hidupmu. Oh di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, aku menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada dalam tangan perlindungan-Mu. Damai sejahtera dari surga turun. Segala yang baik, yang manis, yang indah, yang sedap didengar masuk di dalam hati semua anak-anak-Mu. Perlindungan dan kasih setia-Mu tidak pernah berkurang menyertai kemanapun anak-Mu pergi. Dijauhkan daripada COVID-19, dari penyakit menular. Tetapi Tuhan, buat segala apa yang dikerjakan anak-Mu dalam usahanya baik dan berhasil. Kemana saja mereka melangkah, Tuhan menyertai dengan keberuntungan, agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dan hidup anak-anak-Mu dapat jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan mulai hari ini sampai seterusnya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Jemaat GBI Purinda, berikut adalah pengumuman seluruh kegiatan GBI Purinda selama bulan Desember. Saudara yang belum memiliki komunitas dapat bergabung di dalam KUL GBI Purinda. Hubungi kami di call center yang berada di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Purinda Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening Diakonia berikut ini. Purinda Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Purinda. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Purinda dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Ibadah online GBI Purinda dapat saudara saksikan di Church Online pada pukul 9 pagi, 11 siang, 4 sore, dan ibadah yang terakhir pada pukul 6 sore. Saudara dapat mengakses Church Online dengan mengetik gbipurinda.online.church di browser. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Ibadah Encounter Night diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube GBI Purinda. Ibadah Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Purinda.
Ibadah DNA Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi di YouTube GBI Purindah. Untuk ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Scan barcode berikut ini bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan lain-lain. Rayakan sukacita Natal GBI Purindah dengan tema Reignite pada hari Kamis 24 Desember pukul 6 sore dan 8 malam di Church Online dan YouTube GBI Purindah. Ibadah Natal RCC diadakan pada hari Minggu 20 Desember pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi ID Zoom dapat dilihat di Instagram @GBI-Purindah. Saudara yang memiliki anak, ajak anak Anda untuk mengikuti perayaan Natal DNA Kids yang diadakan pada hari Minggu 20 Desember pukul 3 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk perayaan Natal DNA Community akan diadakan pada hari Minggu 27 Desember pukul 10 pagi di YouTube GBI Purindah. Semua kegiatan GBI Purindah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipurindah.com. Dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Purindah di Play Store. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saudara dapat menghubungi ke nomor 0852 1000 6544. Sekian informasi dari kami. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, hadirilah ibadah Natal yang diadakan oleh Marketplace dengan tema Glowing in the Dark pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 7 malam dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Saksikan ibadah ini secara live melalui YouTube Mall Revival. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0878 9736 0009.